Halo teman kelas, balik lagi dengan saya Rizky. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang 7 website tempat membaca dan download buku secara legal. Beberapa ebook kita akses secara legal, bukan ilegal ya, tapi legal. Yang boleh kita akses secara suka-suka dan secara gratis tentunya. Langsung saja, ini dia. Oke, yang pertama kita bisa menggunakan yang namanya archive.org. Di sini ya, archive.org. Di archive.org ini tidak hanya menyediakan buku, tapi dia juga menyediakan berbagai jenis arsip, mulai dari web, buku, video, audio, software, dan gambar. Nah, karena kita bicara tentang buku, tadinya kita langsung ke books. Nah, di archive.org ini dia punya yang namanya openlibrary.org. Jadi dia punya situs lanjutan ya, yang dibawahi oleh Internet Archive tadi, yang namanya openlibrary.org. Nah, di sini di openlibrary.org ini kita bisa baca dan download beberapa buku yang tersedia secara gratis. Tapi tentunya kebanyakan buku yang ada di sini hanya bisa kita baca secara online di website ini. Apa saja sih yang ada di sini? Kita coba explore sedikit. Nanti teman-teman bisa explore sendiri juga. Tapi saya akan kasih lihat beberapa. Mulai dari atas ada logonya, kemudian ada browse, kita cari subjeknya apa, library explorer, list, collection, dan seterusnya. Ada more, add book. Nah, teman-teman juga bisa tambahkan buku kalau punya koleksi buku yang sifatnya ebook ke sini. Kemudian ada tombol search, mau cari berdasarkan judul, penulis, teksnya, subjeknya, urutannya, listnya, atau advance. Nah, kemudian di bagian bawah sini ada berbagai rekomendasi yang disediakan oleh website ini, mulai dari classic book, books for February, book we love, recently written, romance, dan seterusnya sampai ke bawah. Nanti teman-teman bisa explore sendiri ya. Bisa juga kita cari berdasarkan subjeknya. Ada art, science fiction, fantasi, biografi, resep, romance, ya, cukup lengkap, semuanya ada. Dan kita coba aja satu buku. Coba kita buku yang mana ya? Kita coba buku Stephen King ini, Thriller. Nah, kita borrow. Nah, ketika kita borrow, ini akan langsung menuju ke tampilan seperti ini. Tapi sebelum sampai ke sini, teman-teman harus punya akun dulu. Bikin akunnya, kemudian login, baru bisa masuk ke sini. Nah, bikin akunnya gampang. Tinggal masukkan email, bikin passwordnya, udah beres. Dan langsung sampai ke sini. Nah, di sini di tempat pembaca ini, di readernya ini ada beberapa yang bisa kita perhatikan. Pertama, di bagian atas ini ada waktunya. Berapa lama kita bisa pinjam bukunya. Biasanya rata-rata bukunya bisa dipinjam selama 1 jam. Kalau mau pinjam lagi ya, kalau nggak ada yang membaca, ya kita bisa balik lagi, baca lagi asik baca, terus waktunya udah habis, ya pinjam lagi aja, gampang ya kan. Biasanya 1 jam ya, sekarang 16:11 dan borongnya pinjamannya akan berakhir jam 5, jam 17:10. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada tombol biru return now. Kalau udah selesai baca, udah bosan atau mau ganti buku, ya sudah, return now. Klik kembalikan bukunya. Atau mau pinjamnya lebih lama, 14 hari juga bisa di borrow for 14 days. Ada buku yang memang bisa dipinjam selama 14 hari, ada yang makan sebulan, 2 bulan, dan seterusnya. Kemudian ada purchase, beli. Kalau mau beli bukunya, wah menarik nih buku, beli. Nanti akan diarahkan ke website di mana kita bisa beli bukunya. Nah, di sini ada ikon kecil warna biru. Ini fungsinya untuk audio. Jadi dia akan bacakan bukunya untuk kita tinggal dengar. Enak juga ya kalau malas baca. Kemudian di pojok kiri sini ada logonya, Internet Archive logo. Nah, kalau klik di menu ini kita akan diarahkan di direct ke menu awal Internet Archive. Kemudian di sini ada tombol search, cari di dalam bukunya apa teksnya, mau apa. Misalnya teman-teman udah pernah baca bukunya, mau cari judulnya atau apa subbabnya, ya kita ketikkan di sini, nanti akan dicarikan. Kemudian di bawahnya ada bookmark. Nah, kalau mau di bookmark bukunya, kemudian ada visual adjustment.
Kalau mau adjust brightness-nya, kontrasnya, invert color-nya, warnanya ya, mau brightness-nya mau dinaik turunin sesuai dengan kebutuhan, kontrasnya biar matanya nggak capek, ini bisa disesuaikan. Mau grayscale, hitam putih juga bisa. Kemudian ada tombol download. Biasanya ada beberapa buku yang memang bisa kita download secara gratis. Dan ada juga kebanyakan buku di sini itu hanya bisa dibaca secara online di sini. Kalau seandainya bisa, tinggal klik di sini dan nanti akan diarahkan ke laman downloadnya. Kita tinggal download, klik, nanti akan dapat bukunya. Kalau nggak bisa, dia akan direct ke tampilan seperti itu. Item not available. Oke, di bagian bawah ada progress bar. Ini akan ngikut, dia akan naik sesuai dengan halaman yang kita lagi baca. Kemudian bagi di kanan di sini, ini ada halamannya 2 sampai 520 halaman. Kemudian ada tombol flip left, flip right. Kemudian ada single page display. Nah, ini single page display, dia akan menampilkan bukunya satu halaman secara penuh. Nah, kalau kita pakai tampilan seperti ini, kita perlu menggerakkan mouse kita menggunakan scroll naik atau turun, atau menggunakan panah di keyboard. Oh, nggak bisa, di keyboard nggak bisa, kita harus scroll ya, naik turun. Kemudian ada yang sebelah kanannya adalah two page view. Nah, ini view standarnya ya, tampilan standarnya. Kalau pakai tampilan seperti ini, kita perlu klik pakai mouse. Kalau mau halaman berikutnya, kita pakai klik di bagian kanan bukunya. Kalau mau balik ke halaman sebelumnya, kita klik di bagian kiri bukunya. Nah, menariknya pakai tampilan seperti ini, ketika kita mau lompat ke halaman tertentu, misalnya ke halaman 200, kita bisa klik di bagian sini. Nah, ini kan kelihatan di pojok kanan ini, di bagian kanan ini ada seperti buku terbuka. Nah, kita bisa taruh kursor kita di sana dan dia akan lihat view page halaman berapa. Misalnya mau ke halaman 200, tinggal cari halaman 200 dan nggak mau halaman 200. Kita cari ya. Tinggal klik aja di sana, dia akan langsung lompat ke halaman tertentu. Nah, kemudian ada di sebelah kanan two page view di bagian bawah tadi ini ada thumbnail view. Nah, thumbnail view ini akan memperlihatkan buku dengan tampilan banyak halaman secara sekaligus di layarnya. Nah, ini enak kalau punya monitor yang gede ya. Kalau monitor yang kecil mungkin agak kesulitan bacanya karena bakalan kecil-kecil kali tulisannya. Kemudian di sebelah kanan thumbnail view tadi ada read this book aloud. Ini seperti headphone. Kalau kita pakai Introduction 1 Mile 81.5 Premium Harmony 5.1 Batman and Robin. Nah, dia akan bacakan. Kita tinggal dengar. Kalau malas baca, mau dengarkan aja bisa. Kemudian ada zoom out, zoom in, full screen. Nah, itu semuanya. Ya. Kalau udah selesai baca ya tinggal return now dan dia akan kembali ke halaman semula. Oke, itu yang pertama. Kita masuk ke yang kedua. Ini dia yang kedua. Di sini ada namanya moneybooks.net. Websitenya seperti ini ya, moneybooks.net. Di sini tampilannya agak sedikit lebih modern ya, warna-warni, dan di tampilan awal bisa langsung temukan discover berdasarkan genre, mau genre apa, kemudian ada resource-nya berdasarkan author, language, bahasa, genre artikel dan lain-lain. Kemudian ada search bar buat cari berdasarkan judul, penulis dan keyword. Kemudian ada login, tombol login di sini. Tentunya untuk bisa baca buku di sini kita harus punya akun juga. Nah, di bagian bawahnya ada browse berdasarkan genre. Nah, kita bisa klik mulai romance, action, adventure. Kemudian editor choice. Kemudian ada today free ebooks and deals. Ini buku-buku yang gratis dan buku-buku yang sedang didiskon. Dan ketika kita klik salah satu dari buku ini, nanti akan diarahkan ke website tertentu seperti Amazon Book. Nanti kita bisa selesaikan mau beli ya di sana. Kemudian ada trending books. Nah, nanti teman-teman bisa explore lah. Oke, itu yang kedua. Cukup singkat bahasan kita di bagian yang kedua ini karena nggak jauh berbeda dengan Open Library tadi. Kita juga butuh bikin account dan ya sudah langsung baca. Lanjut ke yang ketiga. Nah, yang ketiga itu namanya ebook lobby. Di ebook lobby ini dia punya koleksi yang nggak terlalu banyak ya.
nggak sama seperti Open Library tadi dan yang Mandibooks tadi. Dia punya koleksi yang cukup minim ya. Misalnya seperti art dan fotografi, dia cuma punya 40 buku. Nah, ya kita tinggal cari di sini. Nah, ini History of Greek Art. Kita klik download. Nah, enaknya bukunya bisa di-download semua. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu namanya ada Project Gutenberg. Jadi Gutenberg ini mirip seperti Open Library tadi. Ya, kita bisa cari bukunya, teman-teman nanti bisa explore lah. Ada katanya dia punya 60 buku gratis yang bisa kita baca dan download secara gratis, dan ini legal ya, bukan ilegal. Kemudian yang kelima, langsung saja yang kelima, ini ada namanya literatur.org. Nah tampilannya seperti ini, teks semua, nggak ada gambarnya ya. Agak kurang menarik sih, tapi karena dia gratis ya kita butuh juga dan bisa kita gunakan. Mau cari buku apa, ya tampilannya seperti ini, pasti ya. Nah, kita bisa cari berdasarkan penulisnya. Kita bisa enforcers misalnya. Kita bukunya yang ini, chapter 1. Nah, langsung baca ya. Kayaknya nggak perlu bikin akun-akun di sini ya, langsung baca, dia tersedia. Oke, itu yang ke-5. Kita lanjut ke yang ke-6. Yang 6 ada Aceh Books, KITLV. Ini ada buku yang library yang disediakan oleh Universitas Leiden di Belanda tentang buku-buku yang ada di Aceh. Nah, di buku-buku digital yang berkaitan dengan Aceh. Nah, dipublikasi 100 publication on Aceh. Nah, the province located at northern end of the island of Sumatra, Indonesia. Jadi buku-buku yang berkaitan dengan Aceh semua di sini. Kita bisa show items di sini. Kita juga bisa cari bukunya di sini ya. Ada berbagai macam buku di sini. Kita bisa pilih, kita bisa cari juga. Teman-teman bisa explore lah nanti. Kemudian lanjut ke yang ke-7. Ada Open Library dan Publication, Open Access, open.org namanya ya, open.org. Nah, di sini juga kita bisa cari berbagai macam buku yang disediakan secara gratis. Dan menariknya di sini di OAPN ini, dia tidak hanya menyediakan buku-buku yang atau literatur yang sifatnya sudah outdated atau udah lama. Di sini juga tersedia buku-buku yang baru rilis beberapa bulan yang lalu atau tahun kemarin. Jadi enak ya. Kita bisa cari bukunya. Nah, ini contohnya, kita klik Engine of Order. Tampilan seperti ini, dan kita bisa download. Klik download, dia akan download seperti biasa. Nah, ini bukunya jadi. Nanti kalau mau simpan ya tinggal klik di sini pojok kanan atas download, ya dia akan tersimpan di komputer teman-teman. Oke, gampang sekali di OAPN ini ya. OAPN Home. Ini ada buku-buku yang baru ditambahkan. Nah, ini yang tadi saya bilang, buku-bukunya ada yang baru juga, baru diupdate ya. Ini buku baru tahun 2021, The Nature of Ecological Significance. Nah, ini bisa kita cari juga, misalnya Society and Social Sciences. Kita bisa cari berdasarkan subjeknya, berdasarkan publishernya. Semua yang gratis dia akan sediakan di sini. Jadi cara downloadnya pun sangat gampang. Dan yang terakhir, nah nggak enak juga kalau nggak bilang ya, nggak ceritakan tentang yang satu ini, Google Books. Nah, Google Books itu merupakan satu website yang dikembangkan oleh Google. Nah, misalnya
Ini banyak sekali buku-buku, baik buku berbahasa Indonesia maupun buku berbahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain di dunia juga ada di Google Books. Dan ada buku-buku yang emang bisa kita baca secara keseluruhan, semua halaman ini bisa kita baca. Tapi pada umumnya Google Books ini hanya menyediakan preview untuk beberapa buku, beberapa halaman di dalam bukunya, sehingga kita kadang cuma bisa baca beberapa halaman, kemudian yang lainnya nggak bisa diakses karena memang nggak dibukakan. Nanti akan ketemu mana yang nggak boleh dibaca. Langsung aja kita coba klik ke bawah ya. Nah ini halaman 42 hingga 203 tidak dapat ditampilkan dalam pratinjau ini karena memang Google Books ini hanya sebagai sarana untuk pratinjau. Emang ada beberapa buku di Google Books, kalau kita beruntung itu ada yang memang bisa dibaca secara keseluruhan dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Tapi kebanyakan hanya pratinjau. Tapi kalau seandainya teman-teman sedang menulis artikel atau jurnal, syukur-syukur nanti halaman yang pratinjaunya yang dibutuhkan. Misalnya kita cuma butuh halaman 34 ini, nggak perlu halaman lain, ya syukur sekali kita hanya perlu akses yang di halaman 34 tanpa harus beli bukunya. Dan ini legal karena memang disediakan oleh author atau penerbitnya secara langsung. Oke, itu dia 8 website tempat download dan baca buku secara legal di Google. Terima kasih. Kalau seandainya video ini bermanfaat, silahkan untuk di-share dan bagikan ke teman-temannya agar semua orang juga tahu tentang pengetahuan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.